Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi terhadap variabel dummy. Praktek di sini nanti akan menggunakan SPSS. Ini yang melatar belakangi ya. Dalam kenyataannya sebuah variabel tergantung tidak hanya dipengaruhi variabel bebas yang bersifat kuantitatif saja, namun juga dipengaruhi oleh variabel yang bersifat kualitatif. Contohnya, besarnya konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, jumlah anggota keluarga, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, gaya hidup, dan variabel kualitatif lainnya. Perbedaan regresi variabel dummy dengan regresi biasa. Pada regresi biasa hanya membahas analisis terhadap variabel-variabel kuantitatif saja. Sedangkan di variabel dummy membahas analisis terhadap variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Proses penyusunan variabel dummy. Variabel kualitatif biasanya menunjukkan kehadiran atau ketidakhadiran dari suatu atribut, seperti mutu baik atau jelek, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tempat tinggal di desa atau di kota, dan lain-lain. Metode untuk mengkuantitasikan atribut itu adalah dengan jalan membangun variabel buatan atau dummy variabel yang mengambil nilai 0 dan 1, di mana nilai 1 menunjukkan kehadiran variabel, sedangkan 0 menunjukkan ketidakhadiran variabel tersebut. Model regresi dengan satu variabel kualitatif tanpa mengikut sertakan variabel kuantitatif lainnya adalah serupa dengan analisis seragam atau ANOVA model. Persamaan regresi variabel dummy dua kategori, yaitu sama dengan A plus B atau A ditambah BD tambah epsilon atau nilai residu ya, error ya, standar error. Y ini nilai yang diramalkan, A konstanta, B koefisien regresi untuk D. D itu variabel dummy dengan dua kategori ya. Sini D. Contoh kasus, seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap produktivitas pegawainya atau karyawannya. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 karyawan dan 5 karyawati. Ini datanya sebagai berikut ya. Jenis kelamin D ya, dikumpulkan D, dan produktivitas Y. Satu ini misal untuk karyawan atau pekerja atau pegawai laki-laki, dan nolnya untuk karyawati. Oke. Di sini ada judul pengaruh jenis kelamin terhadap produktivitas pegawai. Pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap produktivitas pegawai? Hipotesis H0 PJ itu sama dengan 0, B-nya
tidak terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap produktivitas pegawai, hanya terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap produktivitas pegawai. Kriteria penerimaan hipotesis hak nol diterima jika negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel, atau signifikan kurang dari sama dengan alfa. HA diterima jika negatif T hitung kurang dari negatif T tabel, atau T hitung lebih besar dari tabel, atau signifikan kurang dari sama dengan alfa. Analisis data. Untuk analisis data diperlukan perhitungan. Yang pertama ada persamaan regresi, P nilai prediksi, C koefisien determinasi, D kesalahan baku estimasi, E kesalahan baku koefisien regresi, F nilai F hitung, G nilai T hitung. Nah, sebelum ke sini kita akan praktek menggunakan SPSS untuk mencari ini ya, koefisien, model summary dan sebagainya ya. Ini yang didapat dari SPSS. Kita keluar dulu ini. Nah, ya di sini ada data seperti ini ya. Ini ada data jenis kelamin dan produktivitas di sini di data view. Kita lihat variabel view-nya, jenis kelamin, label jenis kelamin, produktivitas. Oke. Yang untuk ini saya rasa di awal sudah saya jelaskan tentang cara memasukkan atau menginput datanya. Kita langsung ke analisis, masuk ke analyze, terus regresi, masuk ke linear. Nah, jenis kelamin masuk ke independence ya. Jadi variabel bebas ya. Terus untuk produktivitas masuk ke dependence ya, variabel tergantung. Oke, yang lain abaikan, kita klik OK. Nah, di sini yang kita lihat berarti model summary ada 3. Ini ya, terus ANOVA dan koefisien, tabel koefisien. Ada 3 ya di sini. Oke. Kita akan analisis satu persatu. Kita masuk lagi ke sini. Untuk mencari yang pertama persamaan regresi, kita lihat berarti di tabel koefisien yang tadi dihasilkan dari pengolahan SPSS ya. Di sini kita lihat tabel pertama ya, kolom pertama nih, konstan jenis kelamin nih, konstanta berarti 8. Terus ini koefisien dari jenis kelamin 3,8, sehingga kita masukkan ke persamaan regresi. Y sama dengan A plus B D plus epsilon ya. Y sama dengan A nya kan 8, ini 8,00 ditambah 3,8 nih, 3,8 D plus epsilon. Nah, arti dari persamaan regresi ini 8 ini artinya rata-rata produktivitas karyawati di pabrik sepatu ya sebanyak 8. Ya, terus di sini 3,8 artinya rata-rata perbedaan produktivitas antara karyawati dan karyawan di pabrik sepatu ya sebanyak 3,8. Oke, berikutnya nilai prediksi. Nilai prediksi didapat, tinggal masukkan rumus. Berarti ini untuk produktivitas karyawati 8 ditambah tadi 3,8 kali 0. 3,8 kali 0, 0. Jadi 8 tambah 0, 8. Berapa besarnya produktivitas karyawan? Tinggal 8 ditambah 3,8 kali 1. Berarti 8 ditambah 3,8 sama dengan 11,8. Nah, ini berikutnya ada koefisien determinasi atau R kuadrat atau R square.
Nah, yang dilihat ini aja, R² dan adjust R². Koefisien determinan ini merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel gantung. Ya, kalau dilihat dari R², ini pengaruhnya seperti sebanyak 80,4%. Sedangkan kalau dilihat dari koefisien determinasi yang telah disesuaikan sebanyak 78%. Ya, jadi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung sebanyak ini 78%. Nah, perbedaan antara koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang telah disesuaikan atau adjust ya di sini. Ini di sini ceritanya di awalnya seperti ini. Jadi koefisien determinasi ini memiliki kelemahan ya yang bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi, di mana setiap penambahan satu variabel bebas dan pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R², ya, meskipun variabel yang dimasukkan itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantungnya. Untuk itu, mengurangi kelemahan tersebut, ya, untuk kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan ya, atau R adjust ya, R² adjust ya. Koefisien determinasi yang telah disesuaikan ini berarti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan unsur jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan, maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru dalam model. Oke ya, seperti itu. Kadang ada yang pakai ini saja, atau ya kalau menggunakan yang disesuaikan yang tidak apa-apa. Ya, jadi milih salah satu. Lebih aman memang yang di sini ya, yang telah disesuaikan. Oke. Berikutnya kesalahan baku estimasi atau standard error of the estimate. Nah, dilihatnya dari tabel model summary ya, yang ini yang paling kanan. Di sini SE-nya yaitu ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Di sini SE-nya 1,04881 atau di belakang komanya hanya 3 angka jadi 1,49. Nah, di sini jadi semakin rendah nilai kesalahan baku dalam estimasi, ini semakin baik model persamaan regresi tersebut ya untuk digunakan sebagai proyeksi. Sebaliknya, semakin tinggi nilai kesalahan baku estimasi, semakin jelek persamaan regresi itu untuk membuat proyeksi seperti itu. Berikutnya ada kesalahan baku koefisien regresi. Ini dilihat dari tabel koefisien ya. Itu di sini SB ya. Digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Di sini SB-nya sama dengan 0,663 nih yang lihat ini ya. Berikutnya kita untuk menghitung nilai F ya, atau menghitung nilai F atau nilai F hitung, kita lihatnya di tabel ANOVA. Nah, nilai F ini digunakan untuk uji ketepatan model apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Di sini nilai F-nya, F hitung itu 32,818 yang ini kita lihat. Ya, signifikannya 0,00 berarti dikurang dari 5%. Dengan DF alfa, K dikurangi 1, N dikurangi K atau alfanya 0,05, kategorinya 2 berarti dikurangi 1, N-nya itu jumlah sampel, K-nya itu tadi kategori 10 kurangi 2, diperoleh besarnya nilai F tabel sebesar
5,32 ya, karena F hitung, sorry ini belum diedit, sini 33 ya, 33,818 lebih besar dari F tabel 5,32, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good of fit ya. Oke. Berikutnya yang terakhir nilai T hitung. Nilai T hitung dilihat dari tabel koefisien yang ini ya, 5,729 ya, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Nilai T hitung ini 5,729 ya. Kita konfirmasi dengan tabel dengan df alfa per 2 n dikurangi k atau 0,025, 10 kurangi 2 diperoleh besarnya T tabel itu sebesar 2,306 ya. Nilai signifikan pun ya 0,00, berarti di bawah 5% atau 5 per 2, 0,05 per 2, karena T hitung ya 5,729 lebih dari T tabel, maka HA diterima, artinya bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap produktivitas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.